Halo guys, kembali lagi di channel Arwan. Di kesempatan kali ini saya akan merangkum arcita film Rise of the Planet of the Apes yang dirilis pada tahun 2011. Film ini disutradarai oleh Robert Ward dan dibintangi oleh James Franco sebagai Will Rodman, Freida Pinto sebagai Caroline, dan juga Andy Serkis berperan sebagai si monyet atau Caesar di film ini. Film ini menceritakan tentang seorang ilmuwan cerdas yang mencoba membuat obat untuk virus Alzheimer yang diderita oleh ayahnya. Namun ilmuwan itu mengujinya kepada si Panse terlebih dahulu karena ia belum tahu efek sampingnya. Singkat cerita, monyet-monyet itu menjadi pintar dan memberontak kepada manusia. Penasaran kelanjutan ceritanya? Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan oleh pemburuan simpanse di hutan. Yang dimana simpanse itu dibuat untuk bahan percobaan obat ALZ 112. Nah, singkat cerita, ilmuwan yang bernama Will Rodman telah menyuntikkan obat itu kepada salah satu simpanse betina yang bernama Black Eyes. Nah, si Black Eyes ini menunjukkan kepintarannya hanya dengan satu kali suntikan saja. Karena menurutnya berhasil, Will langsung datang ke bosnya yang bernama Jacob dan meminta izin untuk percobaan kepada manusia. Jacob mengatakan ia harus izin terlebih dahulu kepada para dewan. Dan keesokan harinya, Will mempresentasikan temuannya di depan semua dewan tentang obat yang dia buat. Yang diberi nama ALZ 112. Obat ini bisa merangsang otak makhluk hidup untuk membuat sel-sel baru dengan sendirinya. Dengan kata lain, obat ini bisa menyembuhkan penyakit otak termasuk Alzheimer. Di sisi lain, Black Eyes mengamuk saat akan dibawa ke lab. Ia menghancurkan seisi ruangan laboratorium. Ia juga masuk ke dalam ruangan presentasi Will dan terpaksa ditembak mati oleh polisi. Karena hal itu, Jacob menyuruh Will untuk memperbaiki temuannya agar tidak terjadi lagi di lain hari. Saat Will kembali lagi ke lab, ia dan Franklin baru menyadari kalau Black Eyes telah melahirkan bayi yang sangat lucu. Seperti yang lagi nonton video ini. Aduh, canda nonton. Akhirnya, Will dengan senang hati membawa pulang bayi si Panse itu untuk merawatnya. Sesampainya di rumah, Will menunjukkan bayi itu kepada ayahnya. Di pagi hari, Will dan ayahnya dikagetkan karena si Panse ini mengerti cara memegang dot bayi. Padahal umurnya baru beberapa hari saja. Hari demi hari pun mereka lewati dan kini si Panse itu berumur 3 tahun dan diberi nama Caesar. Di sini Caesar sangat pintar sekali. Ia bisa mengenali 24 kata di umur 18 bulan. Di umur 2 tahun, Caesar bisa memainkan puzzle untuk umur 8 tahun ke atas. Dan sekarang, Caesar bisa menggunakan bahasa isyarat karena diajari oleh Will. Jadi bisa disimpulkan Black Eyes ibunya Caesar menurunkan kecerdasannya melalui gen keturunan secara alami. By the way, di sini ayahnya Will terkena penyakit Alzheimer ya guys. Nah, karena penyakit ayahnya tambah parah, ia menyuntikkan ALZ 112 kepada ayahnya dengan harapan ayahnya bisa sembuh dari penyakit Alzheimer. Dan keesokan harinya, Will dikagetkan oleh ayahnya karena dia bisa memainkan piano lagi dengan baik. Di sisi lain, Caesar nekat keluar rumah untuk bermain dengan tetangganya. Namun ia malah dipukuli sampai kakinya terluka.
Dan karena luka yang semakin parah, Caesar dibawa Will ke dokter hewan yang bernama Caroline. Di sana Caesar nampak menyukai dokter Caroline, begitu juga dengan saya. Nah, di sini si Caesar bisa-bisanya nih jomblangin Will sama dokter Caroline. You know, I should have dinner together. Di kemudian hari, Caesar diajak Will ke Redwoods untuk bermain-main, agar dia tidak lupa dengan habitat aslinya. Go higher! Hari-hari pun berlalu, dan sekarang Caesar berumur 5 tahun. Dan juga Will menikah dengan Caroline. Di sini Caesar juga ingin hidup bebas di alam dan tak mau menjadi hewan peliharaan. Lalu Will mengajak Caesar ke tempat kerjanya yaitu Genesis, yang dimana di situ Caesar dilahirkan. Will juga menceritakan tentang ibunya Caesar yang meninggal di sini dan mewariskan kecerdasannya ke Caesar karena obat ALZ 112. Di sini Caroline ketakutan karena ucapan Will akan menjadi psikis Caesar menjadi kacau. Di pagi harinya saat sarapan, ayahnya Will kambuh lagi, di mana ia kebalik memegang garpu makan dan dibenarkan oleh Caesar. Ternyata ayahnya Will hanya sembuh sementara dari penyakit Alzheimer, bahkan kali ini lebih parah. Lalu ayahnya Will mencoba mengendarai mobil. Namun ia malah dimaki-maki oleh tetangganya karena merusak mobilnya. Caesar yang melihat hal itu langsung menyerang tetangganya dan menggigit jarinya. Karena hal ini juga Caesar dibawa ke penangkaran. Di sini Will sangat keberatan, namun Will harus mematuhi peraturan. Akhirnya Will pun ikhlas, Caesar tinggal di sana. Di sana Caesar diperlakukan layaknya hewan liar, dikasih makan seperti sampah, ruangannya sangat kecil, bahkan ia disiksa dengan semprotan air sampai ngos-ngosan. Di sisi lain, Will membujuk kembali Jacob untuk membuat obat ALZ 112 lagi, yang dimana ia baru jujur ke Jacob bahwa ia telah menyuntikkan obat itu ke ayahnya, dan berhasil walaupun hanya sebentar. Karena ALZ 112 ini bisa meningkatkan fungsi kognitif dan juga meningkatkan kecerdasannya. Akhirnya Jacob mengizinkan Will untuk membuat obat ALZ 112 lagi. Lalu Will mengujinya lagi dengan satu simpanse yang bernama Koba. Namun saat akan disuntik, Koba memberontak yang menjadikan selang pompa itu terlepas. Dan Franklin tidak sengaja menghirup gas tersebut. Di sisi lain, Caesar bertemu dengan banyak simpanse lain. Kera-kera ini dipimpin oleh kera yang bernama Rocket. Karena di sini bahasanya huha doang, mungkin akan saya translatekan sedikit. Ada anak baru nih. Kenalan boleh kali. Ngapain lu pakai baju anjing? Lu kan monyet, bukan manusia. Muka lu kok jelek nyet? Demi Alek gue kagak ngapa-ngapa. Tapi lo mikir lah anjing. Akhirnya Caesar dan Rocket terjadi pertengkaran. Berlanjut pada Koba yang berhasil menulis nama Jacob dengan sempurna di papan tulis. Yang berarti obat itu berhasil meningkatkan sistem kognitifnya Koba. Franklin mulai memperlihatkan gejalanya seperti batuk, demam, bahkan sampai sesak napas karena kejadian kemarin. Di sisi lain, ternyata teman Caesar yang bernama Morris bisa menggunakan bahasa isyarat. Karena dulu ia pernah ikut sirkus. Nah, di sini Caesar baru mengetahui kalau kera-kera di sana akan dibawa ke salah satu perusahaan yang bernama Genesis untuk bahan uji coba. Yaps, betul sekali. Tempat perusahaan di mana Will bekerja. Caesar pun punya ide untuk membebaskan semua kera dan satu gorila untuk kabur melalui atap kandang dan menuju ke Redwoods yang dimana mereka akan hidup bebas di sana. Keesokan harinya Caesar akhirnya bertemu dengan Will.
dan Will mengajaknya pulang untuk tinggal lagi di rumah. Namun Caesar menolak karena ia punya misi untuk menyelamatkan kera yang ada di sini. Di malam harinya, salah satu pengawas dengan isengnya menyetrum kandang dengan kejutan listrik yang menjadikan semua kera ketakutan. Melihat hal itu, Caesar menjadi marah dan menarik salah satu teman petugas itu. Ternyata Caesar hanya mengambil pisau lipat untuk membuka kunci kandang. Singkat cerita, Caesar berhasil membukanya dan langsung menuju ke kandang gorila untuk membebaskannya. Awalnya gorila itu marah, tapi akhirnya ia berterima kasih kepada Caesar karena telah membebaskannya. Caesar juga membebaskan Rocket, pemimpin kera-kera di sana. Caesar meminta izin untuk memimpin semua kera untuk misi keluar dari sini. Dia juga dibantu oleh si Om Gorila. Di sisi lain, Will kembali menyuntikkan obat ALZ 112 kepada ayahnya. Namun, keesokan harinya ayahnya malah meninggoy. Will langsung ke lab dan meminta untuk membatalkan tes ALZ 112 karena ini berbahaya bagi manusia. Namun Jacob masih memilih untuk melanjutkan proyek itu. Di sisi lain, Franklin semakin parah penyakit Alzheimer-nya. Bahkan ia mengira tetangganya adalah seorang dokter. Ia juga bersin tepat di wajah tetangganya. Kembali lagi ke Caesar. Di sini Caesar kembali ngobrol dengan Morris. Morris mengatakan kalau ia bakal susah memimpin para monyet-monyet itu karena mereka semua itu bodoh. Caesar pun punya ide untuk mengambil obat ALZ 112 di rumahnya Will. Dan ia menyebarkannya ke semua kandang bertujuan agar mereka patuh dengan Caesar. Keesokan harinya Caesar mengecek semua kera. Obatnya sudah manjur apa belum? Dari salah satu pengawas itu pun melihat Caesar lagi memimpin semua kera. Namun ia cuek dan meninggalkannya. Di sisi lain, Franklin meninggoy karena penyakit Alzheimer-nya. Saat malam harinya, Caesar menantang gelut dengan pengawas songong itu. Dan di situ pertama kalinya Caesar berbicara. Take your stinking paw off me! Lalu Caesar membebaskan semua kandang kera. Caesar tak sengaja membunuh pengawas itu menggunakan air beraliran listrik. Salah satu pengawas lain yang melihat hal itu dimasukkan ke kandang, namun ia tidak dibunuh. Kemudian Caesar ingin menyelamatkan Cornelia karena sudah dibawa ke Gensis. Para pasukan kera itu pun keluar melalui atap kandang dan menuju ke Gensis. Will yang datang ke penangkaran kaget karena melihat salah satu petugas penangkaran meninggoy. Lalu salah satu petugas yang selamat ngasih tahu ke Will bahwa Caesar dapat berbicara dan memimpin para kera menuju ke Gensis. Polisi dan Will melihat CCTV kejadian Caesar yang tak sengaja membunuh petugas penangkaran. Di sisi lain, para kera sudah sampai di Gensis dan menghancurkan seisi gedung. Mereka juga menyelamatkan kera lainnya dan juga Cornelia dan Koba. Jacob yang ketakutan meminta bantuan ke polisi dan berhasil diselamatkan. Di sisi lain, Om Gorila menobros kandang kebun binatang untuk menyelamatkan mereka semua. Dan karena pasukan Caesar semakin banyak dan kuat, kini tinggal melanjutkan misinya, pergi ke Redwoods. Para kera itu untungnya berhasil mengalahkan polisi yang ada di jalan.
berlanjut melewati jembatan yang keadaannya lagi macet. Alright, as soon as I reach you! Karena Caesar sangat cerdas, ia memerintahkan agar berpencar. Ada yang turun ke bawah dan ada yang naik ke atas. Di sini polisi berkuda sampai turun tangan dan memukul semua kera yang ada di hadapannya. Om Gorilla yang melihat hal itu menjadi jengkel dan terobos saja anjing. Para polisi yang bersiap menembak langsung dihujani kera yang datang dari atas. Tiba-tiba datang Jacob menggunakan helikopter dan menembaki Caesar. Lagi-lagi Om Gorilla yang melihatnya langsung terobos saja anjing. Namun di sini Om Gorilla meninggoy karena terlalu banyak menerima tembakan. Singkat cerita, mereka berhasil ke Redwoods dan Will mengejarnya dengan menggunakan mobil. Di sana Will dikagetkan oleh Koba yang tiba-tiba datang. Untungnya Caesar cepat datang. Di sana Will sempat mengajak pulang Caesar, namun dia menolaknya. Will juga baru pertama kali ini mendengar Caesar berbicara. Caesar is home. Caesar's home. Film ditutup di mana tetangga Franklin yang terpapar penyakit Alzheimer ternyata ia adalah seorang pilot. Dan ia terbang ke berbagai negara. Artinya virus Alzheimer telah menyebar ke seluruh dunia. Dan film pun selesai. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa kritik dan sarannya agar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, terima kasih. Saya pamit. Peace out. Me.